Kalian pernah nggak sih kesel banget karena udah belajar bahasa asing, lalu kalian tuh paham dari bahasa tersebut, akan tetapi di saat kalian ingin mengucapkannya, kalian tuh nggak bisa berbicara sama sekali. Itu tuh bikin kalian kesel, lidah kalian tuh sangat kaku banget, semua materi serta kosakata yang kalian kuasai tidak dapat dikeluarkan untuk berbicara dengan orang asing. Padahal tuh kalian udah belajar lama banget, bahkan sudah hafalin banyak banget kosakata, lalu juga udah menulis dengan baik. Tapi begitu bertemu dengan orang asing atau harus ngomong nih, rasanya tuh semua kemampuan itu tuh nggak ada artinya sama sekali. Misalnya, kalian nonton film dan kalian paham artinya, atau kalian baca artikel, kalian bisa ngerti maksudnya, tapi ketika harus ngobrol dengan orang asing, tiba-tiba kalian tuh bingung, kesel, mau mulai dari mana, kata-kata yang tadinya ada di kepala nih, tiba-tiba hilang, kalian berpikir, aduh, kenapa aku nggak bisa ngomong ya? Padahal aku tuh tahu apa yang pengen aku sampaikan. Nah, ini sebenarnya tuh sangat sering kejadian. Banyak orang yang udah belajar bahasa asing bertahun-tahun, tapi tetap ngerasa kesulitan pas harus berbicara. Kenapa ya hal ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya membuat kita itu bisa paham, tapi kita tidak bisa mengucapkan ataupun nggak bisa ngomong? Apakah karena kita kurang pinter, atau ada alasan lain yang membuat kita stuck di fase ini? Aku buat video ini karena aku memiliki pengalaman 8 tahun di pondok pesantren dan di sana aku belajar bahasa Arab dan aku tahu banget dan aku bisa menjelasin seputar yang aku ketahui kenapa tuh kita bisa seperti itu, kita paham dengan apa yang kita ingin ucapkan, tapi ketika kita ngobrol tuh kita nggak bisa, kita kaku. Nah, di video ini kita akan bahas kenapa hal ini bisa terjadi dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Jadi buat kalian yang sering ngerasa nggak pede atau kaku pas harus berbicara bahasa asing, pastikan kalian tonton sampai habis karena aku jamin skill berbicara kalian akan meningkat drastis setelah kalian praktekin apa yang aku sampaikan di video kali ini. Alasan pertama adalah kalian terlalu banyak belajar namun tidak dipraktekin. Input kalian banyak, output kalian nol. Masalah yang sering banget kita alami dan membuat skill berbicara kita stagnan itu adalah kita tidak pernah praktek. Kita nggak pernah menggunakannya untuk kehidupan sehari. Kita hanya belajar banyak materi tapi tidak ada satupun yang keluar dari mulut kita untuk kita gunakan dalam percakapan. Padahal inti dari adanya suatu bahasa adalah bagaimana kita bisa berbicara satu sama lain seperti halnya kita dulu tuh ketika kita bayi, kita nggak hanya mendengarkan ibu kita berbicara, tapi kita juga ikut berbicara yang akhirnya kita bisa menguasai bahasa ibu kita. Dan juga kalian pasti pernah kan, kalian tuh belajar sesuatu tapi nggak pernah dipraktekin. Misalnya nih, kalian belajar masak dari video YouTube, TikTok, tapi nggak pernah benar-benar masuk ke dapur untuk buat masak. Kalian nggak akan bisa jago masak kalau kayak gitu caranya. Sama halnya dengan bahasa asing, otak kita mungkin sudah paham teorinya, tapi mulut kita tuh belum terbiasa untuk mengucapkannya. Bayangkan aja nih, kalian udah hafal banyak kosakata, paham grammar, nahu sorab kalau bahasa Arab, dan bisa menulis dengan baik. Tapi kalau nggak pernah latihan, tapi kalau nggak pernah latihan ngomong, ya semua ilmu yang kalian pelajari itu cuma stuck di kepala. Saat kalian harus ngomong, tiba-tiba lidah kalian tuh kaku, kata-kata nggak keluar, dan kalian pun kebingungan. Ini terjadi karena berbicara adalah skill yang butuh latihan langsung, bukan cuma teori. Dan kalau kalian sadar, ada efek negatif yang cukup besar dari kita tidak praktek berbicara. Salah satunya adalah lidah kita tuh jadi kaku. Ya kenapa? Sesimpel, kita tuh memang nggak terbiasa mengucapkan kata-kata yang asing bagi kita. Sesimpel itu. Bayangin gini, lidah kita itu kayak otot. Kalau otot kita nggak pernah dilatih, ya pasti akan kaku dan sulit untuk kita gerakin. Sama halnya dengan lidah kita ketika kita belajar bahasa asing, terutama bahasa yang punya pelafalan yang berbeda dengan bahasa ibu kita, misalkan Inggris, Prancis, ataupun bahasa Arab. Lidah kita tuh butuh waktu untuk menyesuaikan diri, nggak segampang membalikkan telapak tangan gitu. Contohnya dalam bahasa Inggris ada kata-kata seperti true yang pelafalannya itu nggak biasa buat lidah kita, lidah orang Indonesia. Kalau kita nggak sering latihan untuk kita ngucapinnya, ya wajar aja lidah kita tuh terasa kaku dan kita kesusahan untuk mengeluarkan kata-kata tersebut. Lalu untuk ngelatih lidah kita biar nggak kaku sebenarnya simple. Kita luangkan 10 sampai 15 menit dalam sehari untuk mengucapkan kata-kata yang dari bahasa asing ke diri kita sendiri. Kita ngomong sendiri aja. Dan juga kita juga bisa
Dengan contoh mendengar dari Google misalkan cara mengucapkannya, di YouTube kan banyak tuh di Google, YouTube orang speaking pakai bahasa Inggris dan kita ikuti bagaimana dia meniru suaranya. Konsisten lakukan hal tersebut selama 4 sampai 6 bulan ke depan, kamu akan lebih terbiasa dalam mengucapkannya dan nggak lagi kaku dalam mengucapkan bahasa asing tersebut. Yang kedua, itu alasan pertama, kalian kebanyakan teori tapi kalian nggak pernah praktek. Lalu alasan kedua adalah kalian tuh takut salah dan tidak percaya diri. Kalian takut salah karena kalian takut dikritik ataupun diledekin sama orang lain. Inilah yang membuat kalian tuh stagnan dan trauma dalam berbicara bahasa asing. Itu wajar banget ya. Bahkan hampir semua orang merasakan hal tersebut, bahkan aku juga merasakan hal tersebut dan aku trauma banget misalkan ada yang ngeledekin aku. Bagi contoh, kayak mau nyoba ngobrol pakai bahasa asing tapi kalian dikritik dengan cara yang kurang sopan, kurang enak. Lalu kayak emosian ke mereka yang ngatain kalian salah, kemudian menertawakan kalian dan kalian pun langsung trauma terus nggak mempraktek lagi berbicara pakai bahasa asing. Kalian tahu nggak apa sih efeknya kalau kita terus-terusan takut salah dan nggak percaya diri dalam praktekin bahasa asing yang ingin kita kuasai? Efeknya fatal banget. Kita tuh bakal jadi males untuk mencoba, bukannya berani ngomong. Kita malah milih untuk diam, padahal diam itu kan nggak akan bikin kita berkembang. Justru semakin kita diam, semakin sulit kita untuk melatih kemampuan kita berbicara untuk menguasai bahasa asing yang ingin kita kuasai ataupun yang ingin kita lancarkan. Soalnya aku dulu pernah pas di pesantren, ada suatu saat aku tuh ngomong pakai bahasa Arab dan aku dikritik seputar kesalahan yang aku lakukan dalam mengucapkan suatu kata. Aku tuh ngerasa kesel banget abis dikritik karena aku udah disalahin. Aku menuruti egoku untuk kesal ke orang tersebut dan aku tidak menerima kritikan tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu, aku tuh mulai sadar, aku mulai bersyukur kalau ternyata yang dikatakan oleh temanku itu bukanlah suatu hal yang buruk. Karena dari kritik tersebut aku bisa bercermin ke diriku sendiri dan memperbaiki kesalahanku sehingga di kemudian hari aku tidak jatuh di lubang yang sama, kedua kalinya. Lalu kesimpulan dari yang aku ucapkan dari awal sampai akhir tadi adalah banyak dari kita belajar bahasa asing tapi nggak pernah benar-benar dipraktekin sehari-hari. Kita hafal kosakatanya, kita paham grammarnya, kita paham nahwu sorofnya, kaidah-kaidah bahasanya, tapi saat harus ngomong, lidah kita tuh malah kaku. Itu karena berbicara adalah skill, bukan teori. Sama kayak masak tadi, kalau nggak pernah ke dapur ya kita nggak bakalan jago. Solusinya ya kita harus latih lidah kita setiap hari minimal 10 sampai 15 menit. Ucapkan kata-kata bahasa asing, tiru dari Google atau YouTube. Kalau kamu konsisten dalam beberapa bulan, lidah kita tuh akan lebih fleksibel dan kita lebih pede, percaya diri untuk berbicara dalam bahasa asing tersebut. Masalah lainnya adalah kita tuh takut salah dan kurang percaya diri. Banyak orang takut dikritik ataupun diledekin yang akhirnya malah nggak berkembang. Padahal kesalahan itu bagian dari proses belajar kita. Aku sendiri dulu pernah kesel kan, yang tadi aku katakan, aku kesel sama temanku ketika aku dikritik, kata aku salah dalam mengucapkan bahasa Arab, tapi akhirnya aku sadar kalau kritik itu justru membantu aku dalam memperbaiki diri aku lebih baik lagi. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Nah, kalau kamu suka, subscribe kalau kamu suka. Kalau kamu suka video ini, pasti kamu suka video di sebelah kiri sini. Bye bye, terima kasih telah menonton.